Artinya dari beberapa pertanyaan. Dari pihak penyidik yang pada intinya sesuai dengan dugaan itu adalah tentang undang-undang ITE dan undang-undang telekomunikasi. Jadi lebih mengarah kepada spesifikasinya untuk wujud bahwa adanya suatu perekaman gitu yang tidak diketahui. Jadi klien kami Askawogi sama sekali tidak mengetahui adanya proses perekaman itu atau merekam itu. Yang dalam tanda petik rekaman tersebut itu terpublikasi gitu. Sehingga media tahu yang terkesan klien kami Yulia Aska bukan sebagai seorang ibu yang baik. Inilah yang sangat disayangkan dari sisi katakanlah kerugian yang ditimbulkan diakibatkan dikarenakan adanya publish itu. Sedangkan kita tahu bersama, sepengetahuan saya, perspektif hukum kami, bahwa itu sangat dilarang yang namanya melakukan perekaman atau persepsi atau penyadapan. Itu sangat dilarang. Nah, ini perlu diperjelas bahwa ini bukan video, ini rekaman. Yang dalam bahasa hukumnya disebut dengan intersepsi. Dalam kamus bahasa Indonesia itu merekam adalah sesuatu baik dipindahkan gitu dari alat yang baik elektronik kepada elektronik yang lain. Nah itu ngerekamnya disengaja atau gimana? Kalau itu mungkin nanti penyidik yang lebih berkompeten mens reanya di mana. Tapi pada prinsipnya klien kami tidak mengetahui sama sekali atas adanya perekaman itu. Nah, rekaman itu terpublikasi sampai Sabang sampai Merauke tahu gitu. Yang terkesan klien kami ini adalah seorang ibu yang tidak baik. Itu. Mungkin poinnya apa sih Bang isi dari rekaman tersebut? Kalau isinya rekaman dari audionya tersebut tentang apa gitu? Bercerita tentang apa? Intinya. Maka mungkin bisa menjelaskan isi dari pertengkaran sih, tapi dari pihak si Alifnya itu ngomongnya baik-baik, tertata gitu. Dengan ngomongnya awalnya sih memancing dulu deh, memancing emosi. Jadi udah naik emosi, dia merekamnya gitu. Merekamnya pas udah pertengahan. berarti menjebak ya. Iya. Oh iya terkesan jebak gitu. Menurut Aska gimana? Ya mungkin gitu kali. Memang sengaja dibikin emosi dulu. Bikin emosi. Kan Ditanya gini, apa kalau aja sih? kalau klien Nanya. kami tahu gitu, oh ini mau direkam ya, ya tentunya secara logika pasti klien kami pun kalau perlu ibaratnya ini audio, kalau ada visual perlu dandan dulu. Kalau logikanya begitu, artinya sama sekali memang tidak diketahui oleh klien kami adanya peristiwa hukum itu dan perbuatan itu. Tapi itu kejadiannya kapan Mas? Apa? 21 November 20 November di rumah saya. Tapi nggak ada gerak-gerik yang mencurigakan Aska ketika direkam secara diam-diam. Enggak kan, karena kan lagi bertengkar ya, itu cepet banget. Enggak ada ngeliat ngeliatin gitu, nggak ada. pertama lewat HP. Diduga ya. Lalu pertama kali tersentuh itu Di infotainment tanggal 1 Juni kemarin. itu kan dikenai pasal itu tidak bisa. Tapi intinya dikatakan tuh undang-undang pasal 31 ya, nomor 19 perubahannya itu kita tahu nomor 11 menjadi 8 tentang ITE dan atau pasal 40 undang-undang nomor 9 tahun 19 tentang telekomunikasi. Jadi ada dua undang-undang ya, satu undang-undang ITE dan satunya lagi adalah undang-undang telekomunikasi yang sepengetahuan kami itu diancam hukumannya itu 15 tahun dan 10 tahun begitu dengan denda sekian ratus juta. Ya, jadi bisa pertegas lagi. Kenapa ada perekaman? Ini kan pasti ada sesuatu, ada kepentingan.
karena yang bersangkutan datang ke rumah klien kita, bukan di tempat lain. Dia datang, dia bicara baik-baik, dan diduga terjadilah perekaman itu. Pertanyaan kita, untuk apa sih direkam? Orang merekam kan ada sesuatu, ada kepentingan apa, ya kan? Dugaan kami, dia mau menunjukkan kepada publik bahwa klien kami Aska Unggul itu ibu yang baik. Jadi di dalam perekaman yang kita dengar bersama itu arahnya seperti itu. Kenapa demikian? Ini ada keterkaitan. Ya, ini ada keterkaitan. Dugaan kami ada keterkaitan dengan laporan di KPAI. Ya, ini ada dugaan kami seperti itu. Sehingga kami dari kuasa hukum dari Aska Unggul hari ini mendampingi untuk melakukan BAP, artinya mendampingi untuk Aska di BAP di Krimsus Polda supaya terang benderang ya siapa yang bertanggung jawab atas perekaman itu. Karena di sini ada undang telekomunikasi dan juga undang-undang ITE. Artinya bahwa yang merekam dan yang mendistribusikan kepada publik itu pasti akan diperiksa. Untuk apa? Makanya nanti akan jelas ketika semua pemeriksaan ini sudah selesai dan juga alat bukti yang kita juga sajikan, kita bawa juga seperti rekaman di beberapa yang kita lihat di media, itu juga kita sudah berikan kepada penyidik supaya ini terang benderang apa di balik perekaman ini. Ya, jadi dugaan kami memang ini ada kepentingan. Tidak mungkin orang merekam tanpa kepentingan, apalagi sembunyi-sembunyi. Klien kita tidak pernah tahu dia direkam. Untuk apa? Anda merekam seseorang itu pasti ada konsekuensinya. Dan kepentingan kamu itu apa? Itu. Ini yang kami pertanyakan. Oleh karena kerugian daripada klien kita, ya, ini kan seolah-olah di frame ini supaya klien kita bukan ibu yang baik. Dan oleh karena itu hubungannya apa? Ini kan jelas. Hubungan apa? Pasti ada kepentingan lain. Ya. Karena yang terjadi adalah perebutan anak. Yang mana pernah klien kita juga dilaporkan di KPAI. Dan saat ini ya akta lahir daripada anak klien kita kan sudah kita laporkan dugaan daripada pemalsuan akta otentik. Itu pun sudah diproses. Untuk yang kasus yang dugaan pemalsuan akta otentik, kami minta kepada Kapolda Metro Jaya untuk memonitor perkara ini karena terlapor orang asing. Ya, karena terlapor orang asing. Yang kedua, untuk kasus pemalsuan akta otentik juga kami minta kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk segera menetapkan tersangka. Ya, kepada siapa yang dibalik daripada pemalsuan tersebut. Ya, supaya jelas. Karena semua alat bukti kami sudah sajikan dan menurut kami semua alat buktinya sudah lengkap. Sehingga dengan demikian agar penyidik menetapkan siapa tersangka atau siapa dibalik daripada kejadian itu. Karena ada dua perkara nih. Yang pertama yang kita laporkan adalah terkait dengan pemalsuan akta otentik. Yang kedua tentang perekaman itu di Krimum dan di Krimsus Polda Metro Jaya. Terlapornya saudara Alif ya. Jadi terlapor saudara A, ya, dua-duanya terlapor saudara A. Bang, berarti indikasi rekaman ini sebenarnya direncanakan apa gimana, Bang? Ya kalau Ada menurut indikasi? saya udah pasti direncanakan, ya, udah pasti direncanakan. Kenapa demikian? Karena yang bersangkutan datang ke rumahnya klien kita, bukan ketemu di jalan atau di mana, tapi memang datang dan datang ada bahasa seolah-olah ya menjadi orang yang baik dan memancing emosi dari para klien kita. Sehingga terjadi apa? Sehingga terjadi pertengkaran. Di situ akhirnya diam-diam melakukan perekaman itu. Mungkin kami ini dilaporkannya ngomong ITE ini kan juga ada unsur pelanggaran privasi ya, karena itu kan sebenarnya obrolan baik kedua belah pihak, tapi mereka disebutkan merasa ditujukan ada pelanggaran privasi juga. Ya dengan sendirinya, karena secara hukumnya kan unsurnya pun demikian, gitu loh. Hal-hal yang menyangkut ranah privasi, gitu loh, menjadi diarahkan, dimunculkan kepada arah publik, gitu, umum. Ada lagi? Oke. Ya. Siap. Terima kasih. Sayang ke Bang.